Bab ke-20, Rumah Mertua Indah. Mulan pun tertidur setelah beberapa saat berpikir tentang kebahagiaan yang dia rasakan di pernikahannya hari ini. Keesokan harinya, Mulan terperanjat dari tidurnya. Dia tersadar dan langsung duduk. Mulan, ingat, kamu harus bangun lebih pagi. Sekarang kamu sudah punya suami yang harus kamu layani. Dia pun bergegas bangun dan membersihkan diri serta berganti pakaian. Waktu Mulan keluar dari kamar mandi, hampir saja dia menabrak Ibas yang berjalan ke kamar mandi sambil mengantuk. Aduh, ucap Ibas sambil sedikit memicingkan matanya yang setengah terpejam. Maaf mas, aku kira mas masih tidur. Ibas hanya nyelonong saja ke kamar mandi tanpa suara. Kenapa tuh orang ganteng-ganteng tidur sambil jalan? Gerutu Mulan sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kemudian Mulan pun salat terlebih dahulu. Waktu Mulan salat, Ibas melihatnya. Ternyata istriku solikah banget. Baru kali ini lihat perempuan mau beribadah. Batin Ibas. Ibas berjalan ke balkon dan merokok di sana. Setelah Mulan salat, merasa kamarnya terasa sepi karena tidak ada orang di kamar. Mulan penasaran kemana suaminya pergi. Dia pun melihat ke balkon. Ternyata Ibas sedang di balkon, dan Mulan mengikuti Ibas ke sana. Sadar ada Mulan yang akan keluar ke balkon, Ibas pun menyuruh Mulan untuk masuk ke kamar karena dia sedang merokok. Ibas tidak ingin Mulan menghisap asap rokoknya. Jangan ke sini. Aku sedang merokok. Larang Ibas kepada Mulan. Mulan pun kembali ke dalam kamar, karena takut dimarahi Ibas. Beberapa saat kemudian Ibas kembali ke dalam dan mendapati istrinya sedang mengemasi koper-koper mereka. Lapar? Tanya Ibas singkat sambil duduk di samping koper yang dikemas Mulan. Mulan menoleh ke arah suaminya tersebut. Kok mas tahu? Ibas tersenyum. Tukang makan seperti kamu jam segini pasti sudah lapar. Ayo sarapan ke bawah. Ayo mas. Ucap Mulan bersemangat. Mereka pun bergegas ke bawah untuk sarapan. Di sana tidak disangka ternyata keluarga mereka sedang sarapan bersama. Aduh, pengantin baru kenapa bangun pagi-pagi sekali, ucap Ibu Ibas. Selamat pagi semua. Sapa Mulan malu. Ayo sini duduk, kita sarapan bareng, ucap Hadi Sentosa. Gimana Bas, mau bulan madu kemana habis ini? Tanya ibunya. Belum tahu Bu, Ibas masih banyak proyek yang deadline, jadi kayaknya belum bisa kemana-mana. Jawab Ibas sambil memotong roti yang ada di depannya. Mulan pun hanya mendengarkan saja dan fokus kepada sarapannya yang enak itu. Kalau Mulan pinginnya bulan madu kemana? Tanya ibu. Mulan sih terserah Mas Ibas saja, kemana Mas Ibas pergi Mulan ikut. Mendengar perkataan Mulan yang tiba-tiba aneh itu, Ibas pun terkejut dan tersedak. Aduh, hati-hati dong makannya Mas, sampai kesedak gitu. Ucap Mulan sambil mengambilkan tisu dan memberikan kepada Ibas. Keluarga mereka pun tertawa melihat kelakuan dua pasangan itu. Setelah semua beres, mereka pun cekau dari kamar hotel dan pulang kembali ke rumah. Di mobil Mulan ketiduran karena tadi malam kurang tidur, dan bangun pagi sekali. Karena goncangan mobil yang cukup intens, kepala Mulan ikut tergoncang dan kadang-kadang terbentur ke arah samping. Ibas melihat ke arah Mulan, karena merasa kasihan, Ibas menyandarkan kepala Mulan ke bahunya. Tercium aroma parfum yang manis dari tubuh Mulan. Ibas merasa ada kehangatan yang merasuk ke hatinya, karena bisa berdekatan dengan Mulan. Dia pun menatap lembut ke arah gadis yang sedang terlelap tersebut. Lebih hati-hati ya Seto jalannya. Pinta Ibas. Siap bos. Sesampainya di rumah, Mulan belum juga terbangun karena terlalu nyaman tidur menyender ke bahu suaminya. Dia pun cuma sedikit gerak dan malah memeluk Ibas seperti guling. Ibas pun terkejut dan hanya mematung bingung mau bagaimana. Ini anak, tidurnya pules banget kayak kebo. Mulan, Lam? Ibas pun menepuk-nepuk bahu Mulan untuk membangunkannya. Hei bangun, sudah sampai rumah, jangan tidur di mobil. Mulan pun membuka matanya, alangkah terkejutnya dia, karena dia merasa sedang menyender dan memeluk seseorang yang sangat hangat dengan erat. Dia pun bergegas melepaskan pelukannya itu, ternyata suaminya yang dipeluk sedang menatapnya tajam. Maaf mas, aku nggak sengaja. Ucap Mulan malu, dengan pipi yang memerah. Enak ya?
Emang kamu kira aku guling seenaknya saja peluk-peluk? Ketus Ibas. Mulan pun hanya nyengir saja sambil bergegas keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Ayo, kamar kita di atas, ucap Ibas. Mulan membuntuti Ibas di belakangnya menuju kamar Ibas. Di dalam kontraknya, selama menikah Mulan harus tinggal di rumah Ibas, karena Ibas anak satu-satunya yang menjadi pewaris tunggal keluarganya. Sampai pintu kamar, Mulan pun hanya kelingukan, dan hanya berdiri di pintu tidak berani masuk. Kenapa tidak masuk? Tanya Ibas dari dalam kamar. Ini kan bukan yang pertama kamu ke sini. Dulu kamu pernah masuk ke kamar ini tanpa ku minta. Ucap Ibas. Itu kan dulu ibu yang nyuruh. Jawab Mulan sambil berjalan perlahan ke dalam kamar kemudian duduk di kasur dengan ragu. Itu lemarimu. Sambil menunjuk lemari putih corak pink bunga-bunga yang ada di ujung kamar. Kamu bisa meletakkan baju-bajumu di sana. Kurasa cukup untuk menaruh bajumu yang sedikit itu. Iya, terima kasih mas. Lemarinya bagus, cute banget. Mulan pun menyeret kopernya dan membuka lemari. Loh mas, ini baju-baju siapa di sini? Itu bajumu ku belikan sesuai ukuranmu. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa beli lagi. Jawab Ibas sambil membuka-buka buku agendanya. Gak usah, ini sudah sangat cukup bagiku. Sambil memasukkan baju ke dalam lemari. Suasana pun terasa hening, mereka cukup canggung karena berada dalam kamar berduaan. Tenang saja, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu kok. Jadi kalau mau tidur, tidur saja. Tegas Ibas sambil berjalan keluar. Mulan, kenapa kamu tegang sekali satu kamar dengan dia? Tenang, dia nggak bakal mau sama kamu. Kalau dia mau sama kamu berarti dia kilaf. Batin Mulan. Sambil meregangkan otot-ototnya yang kaku, dia pun berkeliling melihat-lihat kamar suaminya itu. Banyak sekali parfum dan jam berjejer. Dia pun mencium satu persatu parfum yang berderet di rak itu, mencari aroma yang sangat dia rindukan waktu pertama kali semobil dengan Ibas. Ini dia, ketemu, Jo Malone. Pantesan wangi banget, ternyata merek terkenal, ini harganya 1 tahun pendapatanku jadi dokter. Bisik Mulan sambil memperhatikan botol parfum itu. Kamu mau yang versi cewek? Mulan terkejut karena tiba-tiba ada suara di telinganya. Dia pun berbalik tapi tak disangka ternyata Ibas sudah berada pas di belakangnya. Mata mereka pun bertemu dan Mulan merasa keberadaannya tersudut antara lemari kaca dan Ibas. Dia pun langsung mengembalikan parfum itu dan berjalan bergeser menyamping menjauhi Ibas. Mas, Ibas ngagetin saja. Kata Mulan grogi. Kamu kenapa lihat-lihat parfumku? Mau ku belikan yang itu? Tanya Ibas sambil menunjuk parfum yang baru dipegang oleh Mulan. Enggak kok. Cuma parfum itu mengingatkanku sama Mas Ibas buruh pabrik. Ibas pun hanya mengernyitkan dahinya, karena dia bingung apa yang dikatakan Mulan. Kamu cuti berapa hari? Tanya Ibas. 3 harian kayaknya mas. Aku besok sudah berangkat kerja, karena kerjaanku padat dan lagi ada proyek besar. Jadi aku nggak bisa cuti. Bagus dong kalau gitu. Gumam Mulan. Bagus. Kamu seneng ya kalau aku berangkat kerja, jadi nggak ada yang gangguin kamu di rumah. Ucap Ibas dengan muka kecewa. Hehe. Mulan pun hanya tersenyum. Tok tok tok. Tuan muda, Nona, ditunggu makan malam di bawah sama ibu dan tuan. Kata Ar dari luar kamar mereka. Mereka pun segera turun ke bawah dan makan malam bersama. Sehabis makan malam, Mulan sedikit berbincang dengan ibu Mulan di ruang tamu bawah, sedangkan Ibas mendapatkan panggilan telepon dari kantor, yang mengharuskan dia mengecek beberapa file permintaan klien yang dikirim oleh kantor ke rumah. Mulan suka tinggal di rumah ini? Atau mau ibu belikan rumah baru untuk kalian? Kata ibu Hadi. Mulan lebih suka tinggal di sini sama ibu dan ayah. Nanti kalau Mulan tinggal di rumah baru, Mulan gak punya teman ngobrol bu. Jawab Mulan. Mereka pun berbicara ke sana kemari pembahasan ala ibu-ibu sampai agak larut. Sana pergi ke kamar, kayaknya Ibas akan lama kalau sudah mengenai pekerjaan. Dia tidak akan keluar dari ruang kerja sampai kerjaannya selesai. Tapi kalau kamu gak mau tidur sendiri, godain saja dia biar cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Lagian malam pertama malah kerja. Ih ibu,
Ada-ada saja, selamat malam Bu Mulan ke atas dulu. Malam sayang. Jawab Ibu Hadi sambil